Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan cara pengaturan dan penyimpanan bahan kimia untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Bahan kimia yang ada di laboratorium jumlahnya relatif banyak seperti halnya jumlah peralatan. Di samping jumlahnya yang banyak, bahan kimia juga dapat menimbulkan resiko bahaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia diantaranya meliputi aspek pemisahan, tingkat resiko bahaya, pelabelan, fasilitas penyimpanan, wadah sekunder, bahan kadaluarsa, inventarisasi, dan informasi resiko bahaya. Penyimpanan bahan-bahan kimia di laboratorium didasarkan pada wujud dari zat tersebut, padat, cair, dan gas, sifat-sifat zat, asam dan basa, sifat bahaya zat, korosif, mudah terbakar, racun, dan lain-lain. Seberapa sering zat tersebut digunakan? Sistem penyimpanan bahan-bahan kimia didasarkan pada bahan yang sering dipakai, bahan yang boleh diambil sendiri oleh pemakai laboratorium, bahan yang berbahaya atau racun, dan jumlah bahan yang disimpan. Cara penyimpanan bahan-bahan kimia sama halnya dengan penyimpanan alat-alat laboratorium. Sifat masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan seperti 1. Bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. 2. Bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. 3. Bahan yang dapat berubah apabila terkena matahari langsung harus disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. 4. Bahan yang digunakan tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dapat disimpan dalam botol berwarna bening. 5. Bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. 6. Bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. 7. Sebaiknya bahan disimpan dalam botol induk yang berukuran besar. Pengambilan bahan kimia dari botol secukupnya saja sesuai kebutuhan. Dan sisa bahan praktikum disimpan dalam botol kecil, jangan dikembalikan ke dalam botol induk, bertujuan untuk menghindari rusaknya bahan botol induk. Syarat-syarat penyimpanan bahan-bahan kimia di laboratorium. 1. Bahan mudah terbakar. Banyak bahan-bahan kimia yang dapat terbakar sendiri. Terbakar jika terkena udara, terkena benda panas, terkena api, atau jika bercampur dengan bahan kimia lain. Fosfor putih, fosfin, alkilogam, boran akan terbakar sendiri jika terkena udara. Pipa air tabung gelas yang panas akan menyalakan karbon disulfid. Bunga api dapat menyalakan bermacam-macam gas. Dari segi mudahnya terbakar, cairan organik dapat dibagi menjadi 3 golongan. 1. Cairan yang terbakar di bawah temperatur min 4 oC. B. Cairan yang dapat terbakar pada temperatur antara min 4 oC sampai 21 oC. C. Cairan yang dapat terbakar pada temperatur 21 oC sampai 93,5. 2. Bahan mudah meledak. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya eksplosif dapat meledak dengan pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contoh bahan kimia mudah meledak yaitu amonium nitrat, nitroglycerin, TNT. Hal-hal yang dapat menyebabkan ledakan adalah karena ada udara cair. Udara dapat meledak jika dicampur dengan unsur-unsur reduksi dan hidrokarbon. 2. Karena ada gas-gas. 3. Karena ada debu. Debu padat dari bahan mudah terbakar bercampur dengan udara dapat menimbulkan ledakan dahsyat. 4. Karena adanya pelarut mudah terbakar. 5. Karena ada peroksida. 3. Bahan beracun. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya very toxic dan toxic dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian. Pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. 4. Bahan korosif. Bahan dan formulasi dengan notasi korosif adalah merusak jaringan hidup. 5. Bahan oksidator. Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidizing biasanya tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak
kontak dengan bahan mudah dapat menimbulkan ledakan dahsyat, terutama peroksida. 6. Bahan reaktif terhadap air. 7. Bahan reaktif terhadap asam. 8. Gas bertekanan. Sumber-sumber kerusakan yang disebabkan bahan-bahan kimia di dalam lingkungannya meliputi 1. Udara. Udara mengandung oksigen dan uap air. Kontak dengan udara bebas dapat menyebabkan bahan kimia bereaksi. Akibat reaksi bahan kimia dengan udara bebas seperti timbulnya zat baru, terjadinya endapan, gas, dan panas. Dampaknya bahan kimia tersebut tidak berfungsi lagi serta dapat menimbulkan kecelakaan dan keracunan. 2. Cairan. Air, asam, basa, dan cairan lainnya. Usahakan semua bahan kimia dalam keadaan kering dan harus disimpan dalam tempat yang kering. Cairan yang bersifat asam mempunyai daya merusak lebih hebat dari air. Asam yang sifatnya gas seperti asam klorida bersama udara akan mudah berpindah dari tempat asalnya. Cara yang paling baik adalah dengan mengisolir asam itu sendiri, misalnya menempatkan botol asam yang tertutup rapat dan ditempatkan dalam lemari khusus atau di lemari asam. 3. Suhu atau temperatur. Pengaruh temperatur akan menyebabkan terjadinya reaksi atau perubahan kimia dan dapat mempercepat reaksi. Panas yang cukup tinggi dapat memacu terjadinya reaksi oksida. Keadaan temperatur yang selalu rendah juga mengakibatkan hal yang serupa. 4. Mekanik. Bahan-bahan kimia yang harus dihindari dari benturan maupun tekanan yang besar adalah bahan kimia yang mudah meledak seperti amonium nitrat, nitrogliserin, TNT. 5. Cahaya atau sinar. Sinar ultraviolet sangat mempengaruhi bahan-bahan kimia seperti larutan kalium permanganat. Apabila terkena sinar UV akan mengalami reduksi sehingga akan merubah sifat larutan itu. Oleh karena itu, untuk menyimpan larutan kalium permanganat dianjurkan menggunakan botol yang berwarna coklat. 6. Api. Komponen yang terjadi penyebab kebakaran ada 3 yang dikenal dengan segitiga api. Komponen itu adalah adanya bahan bakar, bahan yang dapat dibakar, adanya bahan yang cukup tinggi, dan adanya oksigen. Untuk menghindari terjadinya kebakaran, salah satu dari komponen segitiga api tersebut harus ditiadakan. Cara termudah ialah menyimpan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar di tempat yang dingin, sehingga tidak mudah naik temperaturnya dan tidak mudah merubah menjadi uap yang mencapai titik bakarnya. 7. Sifat bahan kimia itu sendiri. Bahan-bahan kimia mempunyai sifat khasnya masing-masing. Misalnya asam sangat mudah bereaksi dengan basa. Reaksi-reaksi kimia dapat berjalan dari sangat lambat hingga ke yang spontan. Reaksi yang spontan biasanya menimbulkan panas yang tinggi dan api. Ledakan dapat terjadi bila reaksi terjadi pada ruang yang tertutup. Contoh reaksi spontan, asam sulfat pekat yang diteteskan pada campuran kalium klorat padat dan gula pasir seketika akan terjadi api.